Tahu tak Mat kepanjangan Unisba apa nih? Apa mul? Universitas Sepak Bola. Ujaku Universitas Black Mamba tadi. Yo, balik lagi bersama kami di Rewang ngobrol di segmen Rewang Serius. Yeay. Aduh, aku Mol dan aku Ahmad kembali lagi dengan kami yang cak-cak inilah. yang Tapi belum kamu- Tapi kamu duluan lah mau kan cak galaknya itu duluan lah. laju lah. Cak nak kau terus itu nah Iya. gantian pulau. Iya, laju lah. Yo, jadi di sini di Rewang Serius, di segmen Rewang Serius kita bakal ngobrolin tentang apa mul? Tentang Banyak hal juga sih tentang di Rewang Serius nih, ada beberapa kayak masa depan, goals, impian kamu kan apa ke depannya, kayak di percintaan juga bisa Mat. Dan kali ini ya kita kedatangan teman yang baru kenal juga ini nih sebenarnya, yang baru kenal. random nih ya. Random nih pokoknya. Random itu. Ada Gea di sini yang balik ke Ulu, Opi. Halo Gimana Gea, apa kabar? Baik. Gea, asli Palembang atau dari luar? Asli Palembang. Asli Palembang. Asli ini aneh pokoknya. Aslinya. Produk lokalan lah, local Iya. pride. Cuman belum bisa bikin pempek deh. Nggak jadi masalah sebenarnya. Oh, udah jadi ya. Kasihan tukang jual pempek, emang kita pajak muatnya. Bener sih, juga. bener. Oh iya, kita ini lagi apa namanya? Lagi di mana kita nih mal? Lagi di Morgo, Morning Ego. Morning Ego juga bukanya di daerah Kandang Kawat, mana? Iya, dekat Kandang Kawat, jalan apa nih? Jalan pokoknya cari be lah di. Iya, cari be, kamu cari be di Ada kok IG di Wazir, Morning tadi aku Ego. pakai Wazir. Ada. Gampang Igo. Gampang. Ya canggih gak lo, kecuali HP kamu Nokia gitu kan. Rasis jadi. Tidak mungkin pula di zaman sekarang mal ibaratnya. Iya. Minum dulu. Minum ke dulu, rokok ke dulu, santai ke dulu, chill ke dulu. Iya, taruh be. Makasih Mas ya. Thank you, Ki. Makasih ya. Iya, Gea asli Palembang kan. Kegiatan Asli sekarang Palembang. apa Gea? Kegiatan sekarang lagi skripsi. 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 Iya, Skripsi. bener sih Ya. skripsi. Kuliah di mana? Di Universitas Islam Bandung saya ngambil komunikasi. Oh. Kuliah di Bandung. Iya. Ya Cak mana sih menurut kau apa namanya? Enak gak sih kuliah di Bandung tuh? Enak. Di situ kita dibikin buat berkembang. Jadi kayak bebas untuk express myself. Yaitu kayak banyak kegiatan yang bikin kayak apa ya? Oh, baru nemuin nih hal yang kayak gini. Banyak hal baru jadinya yang dipelajarin. Contohnya apa ya, Gea? Contohnya tuh kayak misalkan kan dia komunikasi tuh kan pengennya kayak bisa ngobrol, ngomong enak gitu kan. Public speaking lah, terus kayak foto, video. Oh, berarti Terus bawa acara, berita atau oh, apa. jurusan ke situ arahnya ke situ kali. Arah ke situ. Oh. Baru tahu juga ilmu komunikasi Ilmu ya. komunikasi. Jadi memang ilmu komunikasi itu apa? Rayon, Mat. Kalau bahasa dulu tuh rayonnya Si rayon. Kamu aku udah denger bahasa rayon. itu. Iya, rayon. Aman krayon untuk ngelir. Iya, bener, krayon. Tapi tidak bisa malah ngelir pakai krayon. Apa? Susah. Ngapa? Enggak tahu ngapa. Mungkin karena mahal tadi ya. Mahal ya. Biasa Biasa pakai kelir tuh lah. Yo, gitu. Itu be minjem mana pernah gitu tuh bawa kelir dari rumah. Tapi kalian tahu kan ada yang krayon kayak di apa ya, bukanya tuh Nah, iyo. yang krayon-krayon yang itu Merek Faber-Castell lah itu enggak salah. Iya, Mahal zaman itu. Pakai yang murah bena yang terbuat dari kayu itu nah. Iya, jadilah Yang diperuncing. Gambar di aplikasi Pak ya, di HP kan ada. Iya, sebenarnya Mat, di HP itu lah ada. Oh, jadi kesibukan sekarang cuman kuliah tuh lah. Ada yang lain enggak sih kesibukan? Belum ada sih. Belum ada. Tapi sekarang masih stay di Palembang. Masih stay di Palembang soalnya kan mau balik juga nggak memungkinkan. Keadaan Covid kan. Karena juga kan apa namanya di mulai dari tanggal berapa tuh 2 Juli sampai apa yang Juli? PPKM itu? Nah, iya.
Kukira tau gak PPKM itu apa, Mat? Ini menurut aku pandangan aku, PPKM itu pempek sepeda. Apa pempek kuah model PPKM? Ini menurut aku kan, pandangan aku Pempek kan. kuah Iya, model apa-apa. lemak Iya. sih itu. Di cuaca yang cak ini mendung-mendung cak itu. Mendung-mendung cak ini kan. Nah, Iya, jadi dia tuh apa namanya? Jadi di rumah ke galo-galo, segala gawean tuh. iya di rumah WFH ya. Iya, Sampai WFH. aku kemarin pernah baca di artikel apa mall tuh tutup juga. tutup sampai batasnya tuh cuman jam 5 sore. Dan Iya, enggak jam boleh 5 makan sore. di tempat juga kalau enggak salah aku baca tuh. Padahal mallnya tidak tertutup, terbuka kok. Terbuka untuk siapa baik cak itu nah. Bisa menikmati. Bisa. Bisa ya. Umur sekarang berapa kayak? Umur 24. Tahun ini masih 24. Mat 24 Mat. 24 tahun. Iya, 24 tahun. Berarti 9 7. 7 ya. Betul. Di umur 24 ini pasti pernah lah namanya kasmaraan Mat ya. Jelas. Pasti pernah lah. Pasti. 24 Pasti. tahun kasmaraan tuh ada berapa sih mantan? Wow. Ini mantan yang dihitung dari mana dulu ini Dari ada? mana dulu? Tangan kiri atau tangan kanan? Nah, Apa oh. dua-duanya? Ah, Wow. yang lebih dari tangan lah. Kaki melok sekalian. Kaki, maksudnya kaki di situ. Tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu ya. Enggak boleh banyak lah ya. Mm-mm. Terakhir emang pacaran kapan? Terakhir pacaran kan baru putus ya. Oh, shit man. Damn. Baru putus. Baru putus. Kayak Aduh. belum nyampe 1 minggu lalu. Belum sampai. Berarti masih fresh graduate, Mat. Baru nih ibaratnya tuh apa nama uang meninggal tuh kuburannya masih wangi mol. Iya, bener. Awam baru seminggu. Masih wangian masih ya beda cerita lah 2 tahun 3 tahunan tadi kan. Iya, Baru ada. nih, baru nian. Baru nih aneh. Baru nian. Baru nian apa nih? Nak putus ya? Lah sudah. Lah sudah Lah putus. sudah putus. Ah. Berarti kau tahu lah. Berapa lama sudah menjalin dengan dia? 6 bulan. 6 bulan. Padahal baru ditiup ke rohnya itu Mat. Singkat nih aneh itu mol. Ibaratnya 6 bulan tuh sama begitu cak tenor di pinjaman online. Tenor pinjaman online. Tenor pinjaman online be. Ada yang sampai 12 bulan, mah hubungan 6 bulan be. Cuma Iya sih. semester. Apa? Cuma semester. Cuma semester, nah. Bayar yang cuma sekali UKT. Bayar sekali be. Sudah. Sudah ya. Sudah. Jadilah sampai situ be. Jadilah. Ih, kitonya maksud aku sudah ini jadilah. Podcast ini. Dari 6 bulan itu pasti kau tahu lah tentang kayak percintaan itu apa. Apa kalau ditanya apa sih definisi cinta menurut kau? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Berarti kayak puzzle. Oh, bisa. Bisa jadi ya. Berarti kau belum nemu ke puzzle yang benar-benar tersusun rapi karena sudah putus ini. Belum. Kemarin pun pas menjalin hubungan kok kayak gak keisi puzzle kosongnya gitu kan. Makanya ya udahlah, beres aja. Iya sih. Bener sih Mat itu Mat. Kate backsound sedih-sedihnya. Kate kaget Oh, be. Kaget pacak diedit. Oh, pacak diedit ya. Pacak Iya. diedit itu. Jadi apa namanya masih teracak lagi berarti puzzle-nya sekarang. Iya, masih tacak lagi. Keping-kepingan puzzle tuh berarti tidak tahu lagi di mana ya. Apa ada di Antartika, Bener. apa ada di Mars kan. Oh, Iya. yang pacak di Palembang nih lah dah. Ngapa emangnya? Apa? Nak di Palembang nih. Emang kemarin kau LDR? LDR. LDR. Wong mana aslinya? Dia orang Jakarta, Oh, orang tapi Jakarta. aku kenal sama dia tuh pas aku tinggal di Bandung. Oh. Dia anak Unpad, aku anak Unisba. 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 Iya. Tahu tak Mat kepanjangan Unisba apa nih? Apa mulu? Universitas Sepak Bola. Ujaku Universitas Black Mamba tadi. Tidak Jadi selama 6 bulan itu kayak definisi cinta menurut kau inilah ya, saling melengkapi. Selain itu tak kate lagi. Menurut aku, untuk aku di umur yang 24 24 ya, tahun ya. Pengalamannya yang banyak pasti. kan pasti tahun atau 2 tahun lagi tuh udah yang pikirannya bukan buat pacaran lagi. Sekarang pun pikirannya bukan buat pacaran lagi. Kayak, oh gue udah capek nih buat pacaran-pacaran yang main-main doang. Pengennya komitmen.
Asik ini nih. Terus komitmen ya. Iya, Nah, komitmen. ini ada salah satu fakta sih menurut aku ya, komitmen tuh ya. Kayak kita tidak kate pengakuan jadi kayak lempeng be, ikuti alur be. Jadi otomatis kalau kita nak selingkuh tidak apa-apa kan bahasanya itu kan. Kalau nak berjalan dengan siapa tapi di situ ada yang tersakiti. Menurut kalian cak mana itu? Kalau menurut aku mulai komitmen tuh cuman kayak apalagi lanang ya misalnya kita komitmen bae lah. Ya karena itu tuh biar dia tuh masih bisa mempertahankan cabang sikoknya. Wow. Oh, berarti banyak ke cabang tahan ke pusat. Nah, itu salah satu kata-kata dari kawan aku yang terbangsat. Perbanyak cabang, pertahankan pusat. Bener, 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 bener. Susah sih, karena kadang juga mulai komitmen tuh cewek tuh lebih pengen ke yang ada status hubungan yang cek itu nah. Tidak kalau apa namanya cek, ya sudah kita sama-sama tahu be cek itu nah ibaratnya aku sayang kau sayang aku cek itu nah. Iya benar. Tapi rata-rata komitmen tuh kayak uang yang rata-rata ngejalanin komitmen itu pernah disakiti. Kayak, sudahlah, biarlah aku lebih baik tak jadian. Aku yang penting banyak dekat dengan cowok. Dalam artian kayak mencari yang terbaik lah mah itu. Iya benar. Dan itu juga lebih kayak pemikiran orang yang udah capek buat pacaran-pacaran main-main doang. Jadi kayak lo kalau mau komitmen serius nih kita komitmen gitu. Tapi bebas kita mau temenan sama siapa aja, lu boleh explore dunia lo dulu. Gue juga kayak gitu. Ya udah, tapi kita bakal bareng-bareng ujungnya. Bener. Balik lagi sih kayak ketika lo jodoh gue ya udah, lo bakal milik gue gitu. Mau Iya, sejauh benar. apapun lo nya, ya tetap bakal balik ke guanya lagi gitu. Bener itu nah. Balik lagi ke jodoh ya. Balik lagi ke jodoh. Kalau dia memang jodoh ya inilah. Cak di Antep tuh jodoh wasiat bapak. Adonian kadang itu. Jodoh dari wasiatnya bapak. Jadi cuma 6 bulan berarti ya kalau ngejalani LDR tuh ya. 6 bulan. Dan itu pas awal kita jadian itu emang perjanjiannya tuh komitmen. Kita komitmen nih gitu. Aku yakin sama orang ini, dia dewasa. Terus malah di sini aku yang belum yakin untuk komitmen. Karena aku ngerasa kayak aku belum eksplor banyak hal nih kayak gitu. Tapi ya udah dia bilang kan kayak kita jalanin dulu aja. Jadi yang bikin kalian bisa deket, bisa selama 6 bulan itu apa sih yang bisa kami mau komitmen nih? Apa ada kayak perjanjian atau apa? Sebenarnya kalau aku sama mantanku yang kemarin, kita tuh pacaran, ada statusnya ada kok. Cuman emang kayak kita jangan main-main nih, kita komitmen nih kayak gitu. Terus kan LDR ya. LDR tuh kuncinya tuh ada 3, saling percaya, komunikasi, sama komitmen. Saling percaya, komunikasi, sama komitmen. LDR itu ya? Itu LDR, paling penting 3 hal itu. Karena kalau misalkan kepercayaannya di awal aja kita susah buat percaya ke pasangan kita dalam jarak yang jauh, itu susah banget buat jalaninnya. Benar itu. Dan komunikasi, kalau komunikasinya nggak lancar, ketemu nggak bisa langsung nyamper atau apa. Jadi harus komunikasi terus. Komunikasi lewat telepon, video call sampai bosen. Ya. Mana pendapat kamu tentang yang? Nah, kau tadi ngomong masalah apa namanya dewasa. Tadi yang kau tuh ngomong kalau pasangan kau kemarin tuh wong yang dewasa kau lihat ya. Kau tuh ngomong dewasa tuh dilihat dari segi apa sih ya? Tingkatan dewasa menurut kau? Dari cara pemikiran dia, cara pemikirannya yang udah nggak bocah lagi gitu, yang udah menganggap suatu hal itu bukan dari cara pandang kayak waktu kita masih SMA kayak gitu, atau masih di umur yang kita ngerasa kita belum masih kayak anak-anak kayak gitu. Ini pemikirannya kayak mateng. Jadi dilihat dari segi dari pola pikir ya. Dari dewasa tadi menurut kau tadi tuh ya, yang apa namanya cewekan tuh ibaratnya tidak main-main lagi kayak itu kan. Oke. Jadi selama LDR itu kayak selama 6 bulan pasti ada lah problem-problem kalian tuh kan, pasti ada lah permasalahan-permasalahan. Nah, gimana sih kayak kalian nyelesai permasalahan itu, apa lewat komunikasi tadi atau dari segi lain ada enggak? Kalau misalnya sama kota kan
tinggal ngobrol ketemu. ketemu. Ada kan pasti ada perbedaan di situ. Iya. Dan penyelesaian masalah paling enak tuh kan ketemu ya, bukan lewat telepon atau chat sebenarnya kan. Cuman ya ini mau nggak mau ya paling lewat telepon, lewat video call, cuman itu doang kita. Kalau ada masalah omongin, dan itu pun susah banget buat kontrol emosi satu sama lain. Contohnya gimana itu? Contohnya, ini contoh aku pernah berantem gitu. Oh misalkan temen cowokku banyak, dan di situ dia mulai mempertanyakan kayak ini siapa, ini siapa, ini siapa. Oh, lebih ke posesif lah ya. Posesif. Naib, lebih ke naib. Walaupun sudah bubar. Awalnya aku ngerasa maklum kali ya buat posesif kayak gitu karena jaraknya jauh. Benar. Dan kan aku kenalnya sama dia itu kan di Bandung, which is itu dia cuma tahu kehidupan aku di Bandung. Untuk kehidupan aku di Palembang atau teman-temanku di Palembang ini dia belum terlalu banyak tahu gitu. Jadi dia kayak mempertanyakan ini siapa orangnya, ini siapa gitu. Tapi aku nyelesainnya dengan kayak oh ini temanku, aku kenal dia dari dulu, udah dari SMA kayak gitu. Atau ini teman mainku, aku ketemu di tempat ngopi atau temanku. Aku ngejelasin ya sejujurnya. Jadi lebih terbuka lah dengan dia. Harus terbuka. Iya benar. Jadi kayak kau tuh harus terbuka lah dengan dia tadi ya. Harus karena menurut aku Mat kayak ini sudut pandang aku tentang cinta cinta tuh kayak itu tuh harus terbuka satu sama lain, kayak lebih percaya lah harus itu. Tapi terkadang kayak kita dikasih kepercayaan tapi kepercayaan tidak dipegang. Nah itu gara-gara itulah kadang-kadang uang tuh bisa posesif Iya. Apa memang dari segi faktor lanang ya memang posesif atau gimana? Awalnya enggak posesif. Pas PDKT nih? Enggak sama sekali. Pas 1 bulan atau 2 bulan ngejalanin hubungan itu dia enggak kelihatan posesifnya. Aku masih ngerasa kayak oh enak nih sama orang ini, pacarannya nyantai kayak gitu, nggak ada, jarang berantemnya. Cuman pas aku mulai kemarin main terus sempet nginep sama anak-anak dan itu tuh nyampur gitu, ada cewek ada cowok gitu kan, ya kayak biasa aja gitu kan. Cuman dia mulai mempertanyakan ini siapa, ada temanku yang nebeng aku antar dia balik dan itu lawan jenis, terus dia mulai kayak curiga kayak gitu. Mulai sedekat timbul itu ya. Mulai timbul pertanyaan lah itu. Iya mulai timbul. Terkadang juga ada yang cek nih ini apa kayak treatment untuk diri aku deh ketika PDKT. Kalian lebih khusus untuk ya khusus untuk wanita, kalian lebih senang PDKT itu si lanang itu kayak dia nunjukin sifat aslinya apa daripada dia bertopeng dulu supaya dia mendapatkan kalian, baru dia terbuka di saat 2 bulan 3 bulan ke depan. Apa lebih baik dia melihatkan sifat aslinya pas awal PDKT-an itu? Kalau menurutku kalau misalkan kita baru pertama ketemu awal-awal pasti ada yang kayak jaim-jaimnya kan. Itu normal dan it's fine gitu. Karena mungkin dia masih kayak ngebentuk diri dia di depan aku, image-nya. Itu untuk pertama kali nih Iya. first impression. Makanya butuh PDKT itu jangan terlalu cepet-cepet kan kata orang kan. Harus yang takes time juga gitu. Paling kayaknya sebulan tuh udah paling lama gak sih PDKT? Udah mulai kelihatan gitu dia habitnya kayak gimana, sifat aslinya kayak gimana, kayak gitu. Baru kita bisa nentuin nih, oh ini orang cocok nih sama gua, jadi oke nih kayaknya kalau bareng-bareng pacaran. Karena kita udah lihat nih orang kayak gimana progresnya selama 1 bulan dekat itu. Biasanya lihat dari mana itu? Dari progres itu apa yang biasanya dilihat? Cara dia nge-treat kita, cara komunikasinya ke kita, cara dia ngomong, dan aku juga ngeliatin cara dia ke orang-orang sekitarnya. Berarti lihat kecocokan, ada kecocokan atau tidak iya. di situ dari situ berarti selama LDR itu menurut kau arti LDR itu apa sih? LDR, long distance relationship. Relationship. Oh iya betul, relationship. Tapi tahu gak kalau Ahmad juga pernah LDR? Oh dia? Enggak, belum tahu. Oh yang kamu bilang baru putus? Iya, jadi
Yang ngobrol tadi malam kan baru putus juga katanya. Bener. Anak Telkom. Spill dong namanya. Spill dongap. Spill dong ngap. Jadi gue juga pernah LDR juga ya. Coba cerita dulu biar enak kan biar masuk. Iya. Sama-sama Bandung lagi nih. Sama-sama Bandung. Bermula dari Bandung gitu kan. Tapi kalau tidak dari People Nerbi kan? Oh enggak. Ini beneran kan. Oh shit man. Jadi Iya. cerita dikit Mat dari awal kau ketemu dengan dia, apa pandangan kau? Keren sih LDR tuh Mul. Oke. Keren sih LDR kalau menurut aku. Iya. Waktu itu pada zaman itu kerennya. Sekarang biasa-biasa Pak. Apa sih yang ngebuat kalian keren tuh menurut kau teman? Jadi kalau dari sudut pandang aku mulai kita tuh dipaksa untuk tidak ketemu dulu, saling mengumpul ke rasa rindu itu ketika ketemu meledak. Meledak nih aneh. Betul. Parah. Meledak. Ada sisi spesialnya orang yang bisa kuat LDR. Ada. Aku salah satu wong yang tidak percaya LDR. Aku juga sekarang. Sama be sekarang juga. Shit lah. Tapi kan kita kan manusiawi ya, kadang butuh sentuhan-sentuhan lah kayak biologis itu mau sebenarnya. Betul. Pasti perlu lah yang kayak itu. Untuk apa sih itu LDR? Iya. Tapi aku masih pengen sih mulai LDR cek itu. Kenapa lah? Keren. Mau Enak bebas tuh, juga. Iya, bebas nian cek itu. Tapi enak tuh ketemu pasangan LDR tuh yang ngerti cek itu. Yang uji kayak tadi yang misalnya apa-apa ditanyoi lah masalah pergi sama kawan segala macam. Kan sebelum kita kenal dia juga cak itu gitu ibaratnya. Iya. Tapi menurut aku yang apa yang dikata kamu tadi ya, bukan pas LDR sih. Ada beberapa uang yang sama kota yang kayak ya jarak pacaran yang tidak LDR, dia seposisi itu. Malah kayak sekarang kamu tahu kan yang aplikasi yang Zenly itu? Oh iya, yang bisa ngelacak sampai yang kayak kayak dari kamera. Wow. Dari kamera yang aku pernah lihat di TikTok itu. Iya, ada. Kan? Jadi seposisi itu ngeri sih. Itu ngeri. Itu apa benar-benar dia tuh belajar dari pengalaman kemarin mungkin. Udah tahu ya, ada salah satu faktor yang uji aku tadi. Dia lah sudah dikasih percayaan. Terkadang kepercayaan itu dihilang kembali. Jadi mulai dari situlah ada faktor yang kayak itu juga. Iya. Jadi dia tuh ngerasa takut lah terulang lagi ibaratnya kan. Bener. Misalnya lah dikasih kepercayaan malah dicak itu jadi timbullah yang rasa posesif yang berlebihan cak itu. Iya bener. Posesif tuh tidak apa-apa sih menurut aku mal. Iya, tapi ada takaran. Nah itu ada kalau takarannya. Tidak segalanya harus sampai kamera mak uji kau tadi. Nak tahu kita 24 jam di mana ibarat kenyo. Tapi aku paling benci yang kata-kata 24/7 itu. Shit. Iya betul. Kayak hidup tuh bukan tentang kau bae. Betul. Apa sih menurut kamu tuh anjing? Tapi mulai aku jingok di TikTok mulai kemarin. Ada wong tuh sambil teleponan di line itu sampai 220 jam. Serius? Wow. 220 jam. Itu berapa hari 220 jam? Nah, kalau sehari 24 jam 24 kali 7 seminggu berapa? 24, 7, 8, 10 hari 240 jam. 10 hari 240 jam. Kalau tadi berapa? 200? 20. Nah, anak 10 hari. Iya, betul. Tapi dia tuh ngejelasin sih, dia tuh karena ketika dia begawe juga ibaratnya, tapi dia teleponannya di laptop lewat line. Terus juga dia ketika ada gawe galo-galo, ya sudah telepon tetap tidak dimati ke cak itu nah. Iya. Tidak yang gila bae, ibaratnya 10 hari teleponan ngomong terus segala macem. Kalau bebusa harus enggak sih kalau gitu tuh pacaran harus ada pengakuan, contohnya kayak bikin di bio Instagram, di feed IG juga, itu nah. Harus enggak sih itu menurut Gea? Kalau pendapat aku nggak harus kok. Karena apa ya? Daripada memperlihatkan di Instagram kayak gitu, mending kayak lo bawa nih pasangan lo ke dunia lo. Jadi kenal nih sama orang-orang sekitar. Oh ini nih pacarnya mantan gue kemarin namanya Rizky. Untuk Rizky harus nonton ya. Rifki. Oh Rifki. Mau ke dompet. Oh Rizky. Kayak
oh ini nih pacarnya si Rizky, karena dibawa nih ke teman-temannya, di dikenal-kenalin. tongkrongan lah. Kayaknya itu lebih penting. Terus lagian kalau mau minta pengakuan ditulis nama di bio-bio Instagram kayak gitu, mau kalau Is- pacar lo punya niat buat selingkuh ya bakal tetap selingkuh. Tapi pernah di fase itu kayak Pernah waktu sama yang hubungan sebelum-sebelum ini. Ah. Pernah kayak gitu. Kayak toxic banyak. juga ada? Itu pacarannya 1 tahunan tapi nggak toksik, cuman pas putusnya mulai kerasa kayak Oh, nggak fun fact-nya sehat. ketika putus ya. Ya, kelihatan sifat aslinya Cak. kelihatan selingkuh lagi. Jadi lagi-lagi diselingkuhin. Oh, yang kemarin enggak dong. Yang kemarin Oh, gara-gara yang baru 1 minggu ini kan gara-gara toksik. Siapa yang mutusin? Aku Gara- yang mutusin. Gara-gara sudah sadar ya. Udah sadar. Lah, Tapi kau iya. boleh sih kayak cerita tentang kau kemarin, Mat. Ada enggak kayak kesamaan di kate toksik tak kate Tak aku kate nian? kate karena Oh. berjalan secara mulus, karena kita saling menyayangi ya, walaupun Ngapa pacak putus? there are something wrong with us, so jadi tidak bisa sama-sama lagi Cak. Nah, Oke. ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa dijalani lagi, karena Ah, kalau diterusi bakal tidak bagus lagi Cak. Nah, jadi Ta- cuman sebatas 1,5 tahun. tapi Enough. ada juga toksik tuh yang sampai main tangan, sampai ada juga cek itu sih. Wah, itu Parah ada sih. parah Bahkan sih itu. teman deketku ada yang ngalamin kayak gitu. Cowok cewek yang Teman deketku tuh cewek. jadi Wah, no, iya. kawan gaya tadi pernah ditoksikin ya oleh Yang cowoknya. sampai main tangan nih, Sampai main tangan. Main tangan fisik lah itu sudah. fisik. Itu yang paling ngeri sih. Mm-mm. Kayak harusnya lo udah sadar itu bener-bener nggak baik, apalagi buat dijadiin suami. Nggak mungkin gitu. Tapi terkadang ya ada orang yang kayak masih bertahan gitu, yang udah disakitin parah lah istilahnya, main fisik segala macam Masem. segala macam main fisik kan, tapi dia masih kayak bertahan di bawah rasa sayang. Contohnya Dia kayak, ya aku tuh bertahan ya gara-gara aku tuh masih sayang, dan aku yakin dia tuh bakal berubah suatu saat nanti. tapi masih telah putus untuk kedepannya. Masih itulah, Contoh relate ini ada beberapa Ada. kawan-kawan kita itu. apa namanya, dia tuh disakiti mau libatkannya, main fisik lah, ditabok lah, dicakar selama 3 tahun. Hah? Pacarnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Dan aku ngomongin, yo kalau kocak itu, karena dia tuh toksiknya tuh kau tidak boleh main sama kawan yang lain kayak itu nah. Jadi kau tuh cuman sama aku, sudah. Kau nak pergi, nak makan, nak ngapui, ku jemput lah. Kau kuliah ku antar jemput istilahnya. Sampai sejak itu. Sampai dia 3 tahun main main fisik juga, Wow. verbal juga sampai. Tapi ngapa sih uang yang sudah ditoksikin cak itu ya? Dia tidak berani kadang untuk memutuskan si cowok itu. Sayang. Karena toksik itu kalau kita nggak berani keluar dari si zona itu, zona toksik, kita bakal terperangkap di situ. Aku pernah lihat di YouTube ada yang bilang gini, kebahagiaan itu cuma untuk yang berani. Jadi ketika lo nggak berani nih buat keluar di hubungan yang toksik itu, berarti lo nggak berani buat cari kebahagiaan lo. Tapi di saat lo berani nih buat keluar, gue nge-cut nih orang ini, gue putus sama orang toksik ini, udah ngerasa nggak baik nih hubungan, itu lo beneran memilih keputusan yang benar buat cari kebahagiaan lo sendiri. Berani. Harus berani. Dan akhirnya temen gue itu ya berani untuk keluar dari zona itu. Sampai harus mau dia tuh nak ngelapor polisi sampai sejak itu. Iya. Sampai diancam lah. Itu ngeri sih. Itu pasti ada kawannya lah yang tahu itu kan. Pasti. Nah, dia tuh juga mulai enggak boleh begaul sama kawannya cak itu. Hah? Iya. Jadi sampai gue ngomongin, tanpa disadari kau bakal kehilangan kawan kau. Dan nyatanya itu terjadi. Iya sih, kayak itu tuh di bawah alam sadar lah itu tuh sebenarnya ya. Iya. Kayak itu. Sampai dia tuh ngomongi diri dia dewe, cak. Bengak nih aku nih. Ngapa sih aku masih bisa bertahan sama wong ini yang benar-benar sudah nyakiti aku cak tuh, sampai main fisik segala macam. Dicakar lah, ditabok lah ibaratnya. Sampai dicakar. Iya, dicakar. Ngeri. Dijulai lah sampai. Diterajang ke. Mencak lagi, ngejar layangan Lego tuh loh.
dipijak tak lehernya? Tidak. Tidak Kawan aku hobi nijak leher. Dia terlalu nyaman di zona itu sih. Dia tidak berani keluar. 3 Tapi tahun. ya, Pikir lah kok 3 tahun temanku ngalamin yang kayak itu. tadi di Bandung itu juga 2 tahun setengah kok 2 jalan tahun hubungannya. setengah. Dan Wow. bukan sekali 2 kali hal yang kayak gitu kejadian. Kadang-kadang dia datang dengan memar-memar di badan. Kayak gitu. Waduh. Parah sih kalau lah sudah Apa main sih yang kayak itu. ngebuat si cowok itu bisa kepikiran kayak itu? Apa psikopat? Kalau kata aku yang kayak gitu nggak tahu ya, cuman kayaknya ada mental dia yang nggak stabil. Jadi pelampiasannya ke pasangannya. Bener sih, bisa jadi dari masalah keluarga yang kita tidak tahu background dia cak mana kan. Kita cuman bisa dengar cerita dari kawan baik kan, ibaratkan tanpa kita tahu oh lanang ini sebenarnya cak ini. Backgroundnya apa tadi ya? Pasti menurut aku mulai Ada faktor ya? ada yang ngedasari dia ngelakukan hal itu. Iya. Pasti sih sebenarnya. Pasti. Makanya aku milih untuk udahan sama yang kemarin biar nggak sejauh itu toksiknya. Cukup sampai yang ya udah kita saling ngerasa kayak udah nggak sehat banget nih hubungan, udah cut aja di sini gitu. Berarti sudah ada tanda-tanda lah sih. Udah ada tanda-tanda. Wajar sih kalau misalnya udah ngerasa kayak ya lebih baiknya ngakhirnya lebih cepat gitu. Benar-benar. Daripada ke depannya kan nambah sakit baik. Karena kebanyakan misalkan ya, aku kan 6 bulan nih. Misalkan udah jalan 1 tahun. Mau 1 semester ya? Iya. Mau dilepasin kayak ih sayang deh udah lama. Pasti ada pikiran kayak gitu kan. Iya. Walaupun hubungannya udah toksik. Terus kita ngarepin buat pasti nih orang bisa berubah kok. Kapan berubahnya? Nah itu masalahnya terkadang waktu aku yakin pasti Diony bakal berubah sih kayak. Tapi aku tidak percaya sih kayak kalau uang tuh kita bisa ngerubah uang lain kecuali dia dewek yang bisa ngerubah diri dia. Betul, setuju. Kayak janji-janji manis itu aku bakal berubah. Soalnya aku pernah di fase itu. Aku juga. Okay. Aku pernah di fase itu kayak aku pengen berubah loh. Aku pengen berubah. Ini sedikit lah Sama baik sih. Ya karena soalnya pernah pacaran hampir 4 tahun lah kemarin. Wow. Gedet Pajero lunas itu selama 4 tahun yang bener-bener ada problem, bener-bener problem. I know that. Kayak sudahlah, daripada aku nyirami bunga terus yang metiknya uang lain, lebih baik aku dosa nyirami lagi. Aku yang menemanimu patah dan dia yang menemanimu tumbuh. Wow. That's right. Kita juga itu nah ibaratnya sepatah-patahnya dia tuh kita yang rewang. Sampai di selama 4 itu sampai cak ini aku pernah kayak yang bener-bener aku inget tuh dia anak dewean bungsu. Tunggal lah tunggal bungsu terakhir tunggal yang ngerantau ke Palembang. Oke. Begawe keluarga ada sih di Palembang tapi dia udah galak apa punya apa ya namanya kayak dibantu oleh keluarganya kayak itu. Nah dia udah galak, dia pengen mandiri sampai di titik beras habis, lauk habis, jadi aku kadang bawa dari rumah ke kosan dia. Pasti sih karena kan ya itu kita ada rasa sayang ke dia. Iya, karena itu bukti kalau kita sayang dengan si cewek itu ya. Ngerewangnya dia di fase-fase yang lagi di bawah yang cak itu ibaratnya. Ayo kemarin aku berharapnya sampai bisa lah ke depannya kan, sampai kayak nikah punya anak itu, tapi nyatonya nah itu tadi mau imagination better than is reality. Yang artinya jelas sih ya, tolong nggak minta tolong nih kan aku jelasin ya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi imajinasi itu lebih baik daripada realita. Iya lebih baik imajinasi. Nah jangan berekspektasi. Karena parah sih. Apalagi terlalu berekspektasi sama uang tuh kadang itulah yang kadang mata kayaknya. Iya, dan jangan terlalu banyak berharap dengan manusia. Nah, cemburu lagi Tuhan mau. Iya, cemburu. Cemburu nih Tuhan lagi. Syirik. Cak itu seret-seret rezeki itu nah pikir apa Tuhan ini lagi cemburu sama kita nih kan. Ngapa enggak dikasih-kasih, enggak turun-turun itu tuh kali-kaliannya. Jadi alhamdulillah kalau sudah lepas lah ya dari hubungan toksik ini yang cuma bertahan 6 bulan. Berani keluar kayak itu. Tapi belum apa ya?
aku masih risihnya tuh masih dihubungin terus. Oh, masih dihubungi? Masih dihubungin terus. Sampai sekarang? Masih. Dia bilang kayak, aku nggak akan kemana-mana. Kalau kamu nanti main balik ke Bandung, kita ketemu, siapa tahu kita bisa ngulang lagi, terus lebih baik lagi. Dia masih naruh harapan kayak gitu. Ayo, dosa lagi ya, itu tuh sange baik itu tuh. Ngas. Penasaran baik itu tuh. Yo, aku juga cek itu dulu. Sange baik itu tuh. Pokoknya nak dikejar tuh lah. Iya, pokoknya baca diejakan. Diejakan. Baca dah. Mulai baca dah. Adonian masih itu. Kan udah putus nih, udah Ah. putus. Tapi kalau aku ngupdate di luar, ditanya kayak dia masih manggil aku dengan panggilan kita kemarin. Mimi. 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 Untung udah ayah bunda. Ayah bunda. Ayah bunda. Pernah lagi aku cek itu tampang. Ih, semua jijik. Demi apa mau pernah ya? Itu kan fase-fase Oh, SMP, iya, SMA iya. lah. Cinta-cinta Dimaklumi, monyet dimaklumi. lah. Cinta ya. monyet, Iya. iya. Ayo dah. Buka diri dewek laju di sini. Tapi kau nanggepinnya ketika dia ngechat kau atau nge-reply story kau tuh biasa baik, tapi kau kan sudah. Apa masih punya rasa? Enggak, aku udah mulai kayak bales cuek. Tapi di saat aku cuek nih ya, ntar dibalasnya gini, buset dingin banget kayak Dingin gitu. banget, cool banget. Buset cuek banget kayak gitu. So kayak yang ya udah give me time kayak gitu kan. Tapi pas kau cuek itu kau langsung nyanyi dak? Mana ada aku cuek. Ya, what is gone is gone. What is gone is gone. Ah. Iya. Gitu loh, what is gone What is is gone. gone is Nah, gone. pas aku memutuskan untuk udah nih ya sama dia, Ah, itu bener-bener lega banget. lega. Lega banget kayak walaupun gak ada bedanya nih karena LDR kan gak ada Ah. bedanya mau dia mau putus mau masih pacaran, kehadiran dia tuh gak ada Ah, gitu. Gak ada nih orang di samping aku gak ada gitu kan. Tapi saat aku bilang putus, kita selesai, ada rasa leganya. Kayak aku tuh bebas untuk ngapain aja, buat bersosialisasi sama siapa aja aku bebas gitu. Making friends, kenal sama orang baru kayak gitu. Mungkin kalau masih pacaran, mungkin kan ini kalian cowok semua nih. Mungkin aku harus menjelaskan kayak mereka tuh temanku, Aduh. mereka tuh ini ngajak Denger aku dak kau tuh podcast. Rizky? Parah kau Niki. Ih. Tidak Rizky, untuk Rizky yang di Jakarta di Bandung. Jakarta, lagi Di di Jakarta Jakarta. dia. Denger ya. Denger ya Ki? Jangan kau hubungi dia lagi. Jangan lagi ya kau kabari Ya dia. jadi jangan. lagi maksud Jadilah. aku tuh. Ado galo bagian untuk kau Iya. tuh. Sabar, agak Iya. dalu untuk kau tuh. Amun kau cuman penasaran baik, cari baik di micet Cari. banyak. Di Oh, micet. 200 bisa, 200 nah. Bisa. Heeh. Parah kau nih. Ih, Tapi ST, jangan LT. mahal lah menelti itu. Iya mahal, jutaan itu. Panjang waktunya soalnya. Ya, jadi amal. Parah gawe si Rizky Kampang itu loh. Emosi ya Pak? Emosi. Iyalah denger cak itu lebih banyak. 5 kata terakhir ini, 5 kata untuk mantan kau. 5 kata untuk mantanku. Nanti kalau dapat sama orang lain, jangan treat dia kayak kamu nge-treat aku dengan cara yang toksik kayak gini. Terus tolong dijaga apa sih egonya, karena aku sering banget jadi pelampiasan tempat ego dia. Di saat dia bad mood, di saat dia lagi kayak ngejalanin hari yang jelek gitu, dia nggak mencoba untuk oke, aku bisa kok ngendalin ini dan aku nggak harus ngorbanin pacarku untuk jadi pelampiasannya. Berarti sering BDMD deh. Oh sering BDMD. Kira beda. Terus BDMD. Sering. yang ketiga? Yang ketiga jangan jadi orang yang manipulatif. Terus yang keempat apa lagi ya? Jadilah diri sendiri. Jangan mengikuti orang lain. Dan jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Yang kelima, setiap pagi. Apa kau tuh Mol? Tapi udah, yang kelima udah. Yang kelima ada lagi. Setiap pagi pas bangun pagi harus ngepap. Terserah, terserah anak ngepap apa. Everything you want. Yang penting kapan lihat HP buka, wow, amazing. Tapi ngapa lah ya selalu HP yang dicari setiap pagi tuh. Iya, kalau kamu bangun pagi apa yang dicari? HP. HP. Kalau kamu? HP dulu jingok jam berapa. Oh, kalau aku tidak, ini ngambil odo aku langsung sholat. Dulu zaman Wow. kecil nyari mama, amun ndak katik di rumah. Itulah bedanya sekarang tuh. Iya beda. Ngapa lah? Ngapa lah ya? Baru sadarnya sekarang tuh Iya, ngapa? dulu aku ndak ngerokok, sekarang ngerokok. Iya, bangsat tuh lo rokok. Ngapa Tapi lah kalau pacak pengen kenal ada yang dengan endorse, rokok? kalau yang pengen ngasih rokok apa-apa mana? Ah, mana kelar, Mana kelar udah ini. kelar. Ya dak Gi.
Aku mau nanya ke kalian. Ah, Menurut kalian nih, kalau misalkan kan mantanku nih termasuk orang yang agak bukan introvert juga ya, cuman dia nggak terlalu suka dengan keramaian, nggak terlalu suka sama kenal-kenal orang baru kayak gitu. ah, Termasuk introvert atau enggak menurut kalian? kalau introvert, kalau menurut aku pribadi ya, introvert tuh kayak dia dia dak galak kenal wong wong, Ya, kayak punya ketakutan di situ oke. karena ada pengalaman-pengalaman lah, faktor pengalaman yang ngebuat dia kayak itu introvert sih. Tapi kalau kayak misalnya kayak mantan si Gea ini bukan introvert sih, lebih ke memang sifat dia yang kayak itu. Iya sih. Karena kalau dia misalnya introvert, dia tidak bakal kenal kau, Oke. tidak bakal kenal kau kayak Hmm, untuk berani pun dia tidak galak ngungkap tuh men, keberanian dia. lebih kalau wong introvert tuh lebih kayak dia nyekat diri dia untuk Heeh, kenal lebih jauh wong lain. Mungkin sebatas say hello bae cek tiba heeh, kalau wong introvert. Jadi aku tuh nemuin perbedaannya tuh kayak aku kan kemana-mana nih, kayak aku ngopi, ketemu temen dan lain-lain gitu kan. heeh. Aku seneng kenal sama orang Easy baru. going lah ya. Iya seneng gitu ngobrol sama orang baru. Tapi dia tuh nggak gitu. Dia kayak gue punya sahabat 2 orang, ya udah mereka aja. Jadi ketika aku punya teman baru, aku kumpul sama teman-teman cowok atau cewek lah, dia kayak nggak suka. Jadi aku ngerasa kayak atau lo nggak ngerasain hal yang kayak gini gitu kan, emang karena kita Ah, beda kayak gitu. Sering Cak banget mano? berantemnya itu gara-gara dia lagi bad mood nih di rumah, keadaan rumah, ah, kenanya di aku. Misalnya aku nelpon aja ya, dia marah kayak nanti dulu sih nelpon kayak gitu. Terus misalkan hal-hal kecil, banyak banget hal-hal kecil, sampai akhirnya aku bilang ke dia, tolong egonya dikontrol gitu. Jangan ah, sampai kalau lo bad mood orang-orang samping lo tuh kena gitu. Karena kalau diri aku sendiri, cara aku untuk ngilangin rasa bad mood itu ah. cari kegiatan, keluar, Iya, ketemu orang. keluar ngobrol, Iya, ngopi. mau sendirian, mau bareng temen, bebas. Itu cara Mm-mm, aku kan. Memang mm-mm. beda-beda sih cara orang. Tapi kalau dia untuk memilih untuk kayak ya udah diam di rumah, marah-marah, cranky banget gitu, Mm-mm. ngambek-ngambek gak jelas gitu. Mungkin secara tidak langsung dia tuh nak ngajak kau juga biar kau bad mood juga mang kau ada kawan. Jadi dia Iya, ngelampias ke benar, kau. Iya, benar. Terus benar-benar. kau jadi bad mood juga. Jadi Iya, berdua deh bad moodnya. itu tadi toxic. Jadi ketika dia toxic, aku pun bisa jadi toxic gara-gara dia Nah, juga. Jadi kayak terpengaruh sama itu ya. Terpengaruh. Nah, aku juga punya ketakutan sih, Mat, ketika punya hubungan toksik yang lama, ketika dia putus takutnya ke depannya wong yang baru dia ketemui laju ikut toksik juga, men. langsung punya Kayak kesimpulannya. kayak contohnya misalnya kita tidak posesif, ketemu yang posesif, kita bakal ikut gaya dia, treat dia ke kita. Betul, Takutnya cak itu ke depannya. betul, Padahal ketemu wong baru tidak sama sifatnya. betul. Takutnya cak itu. Secara tidak langsung tadi. Secara tidak langsung. Lama Intinya, kelamuan tempelok posesif juga gitu Heeh. tuh. intinya berarti kalau mau menjalin hubungan lagi harus mempertanyakan diri, siap nggak untuk a new relationship kayak gitu. Benar. Bener. Harus healing sama diri sendiri dulu, baru lo bisa masukin orang lain ke kehidupan lo. Jadi tips lah. Ada tips tak menurut Iya. kalau dari Gea tentang untuk supaya bisa langgeng dengan pacar-pacarnya. Nah, Apa Boleh nih? silakan Kiki Niki. nak nanya. Ini untuk kami bertiga, untuk Pacar- Gea. Untuk bertiga. Pacar malu-malu Tahan ke? aku. Jadi ada dua sikok pertanyaan lebih pilih pacar yang malu atau yang malu-malu ke? Nah, mulai dari siapa nih? Gea dulu coba. Kalau aku lebih milih untuk pacar yang malu-maluin. Malu-maluin. Iya, Ini kita Alasannya? konteksnya tuh malu-malu itu dari hal yang cak mano cak itu. Apa ketika diajak kondangan Kondongan. diajak ke kondangan dia pakaiannya cak mano, wong kondangan pakai Dari baju pramuka misalnya. Itu malu-malu ke itu. mungkin dari segi ini simat kayak penesan dia, iya, jokes-jokes silly dia. things. Hal-hal silly things yang bikin kita kayak, oh ini cuma kita berdua doang yang ngerti hubungan kita. Ketika Heeh. jokes pacar kita kayak gini, kita doang yang ngerti. Iya. Kayak gitu. Tapi untuk umum itu malu-maluin. Nah, itu malu-maluin. Oh. Oh, Iya. kamu suka yang kayak gitu? Random jadi Random. jatuhnya. Daripada pemalu,
dia nggak akan bisa selepas itu ngekspres diri dia di depan kita. Ya, Pasti benar, Padahal dicuri. ada nilai plus sebenarnya dia. sebenarnya. Tapi karena Ada. ditutupi oleh rasa malu tadi, Ah, ndak galak ditunjukkannya benar cak itu benar nah. benar. Malu, ndak tahu malu karena apa. Kalau Padahal kau bercelana kalau kau Mat, lebih lemah malu sih ya benar. kalau malu ya. Lebih lemah lah. Kau jadi pemalu be sudah cak itu nah. Oh, Biarlah. Karena malu-malu ke tuh ndak lemak bae cak itu. Pasti bakal jadi katuan kawan. Ya walaupun cewek kita malu tadi, ya tetap jadi bahan katuan kawan iya, juga masih cak itu. pula. Masih. Masih. Jadi nak malu sama malu-maluku sama masih baik. dikatui Bakal pula. dikatui di tongkrongan. Iya, dari segi negatif tuh lah yang Negatif ditengok. lah, Nak kate yang positif. Kawan tuh memang. Tapi biasanya yang cak itu mana dari segi negatif kayak kita tuh lebih pikir cak mana sih kayak bisa ketemu yang semasukan mah itu nah, yang satu frekuensi mah itu. Yang sefrekuensi. Biasanya itu dapat dari circle yang sama nggak sih? Kebanyakan sih kayak gitu. Tapi ya kadang tuh cowok nih misalnya nak PDKT nyamu-nyamui itu nih sefrekuensi segala Iya. macam. Nah, Tapi ketika ngejalan hubungan tuh mano iya. yang sefrekuensi uji kau tadi. Bener, Nah, itulah yang kata bener. uji aku tadi. Betopeng anjing kau tuh Iya, retinyo. lebih baik ya dari awal ngomongkan Nah, itu kan. iyo. Ya, sebenarnya sefrekuensi tidak tuh ya bisa dibentuk sih itu tuh. Iya, Bisa benar, dibentuk. benar. Tinggal ya apa namanya ya sering-sering sharing baik segala Iya. macam Iya. tentang masalah hobi, Iya, apa tentang hobi. apa cak itu nah. Iya. Bakal terbentuk dewek sefrekuensi itu tuh. Iya. Itulah sih dari kami ya kesimpulannya jadilah diri dewek, dosa kayak mengikuti wong lain dan hidup ini bukan tentang pacaran baik, banyak di Benar. luar sana. Waktu tuh banyak bukan untuk cewek baik Benar, atau benar. untuk cowok baik. Explore yourself. Nah, dan kamu. juga apa namanya apalagi masalah posesif tadi mulai ketika kita nge-treat cewek kita cak apa namanya ngekang dia, kalau niat dia nak selingkuh ya bakal selingkuh. Iya, bakal selingkuh. Kalau Betul. kita nak ngebebasi dia nak mabok, nak ngerokok, nak apalah pokoknya tapi niat dia nak setia tetap Dia setia. tetap setia. Tetap Itu tuh setia. bukan dari masalah apa kita nge-treat dia, tapi yo memang dari diri dia kau tuh nak pengen bener-bener setia sama aku apa tidak cak Iya, itu. benar. Betul. Yalah, itulah dari kami di segmen serius Ado Aku Mall Aku Ahmad, dan Aku Gea Wijaya. ya terima kasih. sampai bertemu di segmen berikutnya. See you next time. Bye-bye. Dah.